Selamat datang di channel Belajar Excel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal tes Excel untuk business development. Nah, di sini bisa kalian lihat terdapat beberapa sheet ya, mulai dari soal basic 1 sampai expert. Saya ingatkan, file soal ini bisa kalian download secara gratis pada kolom deskripsi. Jadi silakan download terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Karena ini adalah tes Excel Shopee dan Shopee adalah perusahaan multinasional, jadi baik soal atau datanya pasti berbahasa Inggris ya. Kita coba isi yang pertama, level basic 1. Di sini terdapat instruksi yang harus kita kerjakan. Kita baca instructions. Column A and B are the same type of data, but in scientific format. Using Excel basic format feature, change column A to look exactly the same ones highlight in yellow in column B. Jadi data pada kolom A ini sama sebenarnya pada data kolom B. Namun format cell pada kolom A yaitu scientific, format pada kolom B adalah number. Jadi kita diperintahkan untuk mengcopy data kolom A pada data kolom B, lalu mengubah format selnya menjadi format number sesuai dengan sel yang di highlight berwarna kuning ini. Kita coba, kita klik sel kedua pada data kolom A ini, tekan Ctrl Shift bawah, copy data tersebut, kita paste ke kolom B, ke sebelah kanan ini. Nah, jika sudah, kita ubah format selnya menjadi format number. Kita klik di sini, format cell, pilih format number. Nah, hasilnya pun muncul ya. Data kolom B sudah sesuai dengan diperintahkan sesuai dengan sel yang di highlight berwarna kuning ini. Nah, level basic 1 sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita pindah ke sheet yang basic 2. Di basic 2 ini terdapat instruction. Kita baca, update the YMAX URLs in column A by changing the word time to detail, similar to the ones highlighted in yellow. Please place your answer in column B. Update the YMAX URL by replacing the word time with detail. Jadi kita diperintahkan untuk mengganti data pada kolom A ke kolom B, mengganti kata time menjadi detail, sama seperti sel yang di highlight berwarna kuning ini. Taruh jawabannya pada kolom B. Nah, seperti itu. Untuk mengganti kata, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu rumus substitute atau juga dengan fungsi replace. Kita coba saja kedua-duanya. Yang pertama kita coba menggunakan rumus substitute. Kita ketik sama dengan substitute tab. Kita klik teks yang akan kita ganti di sini, titik koma, tanda kutip, kata yang akan kita ganti yaitu THUMB, THUMB, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, lalu diganti dengan kata detail, ketik detail, tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Yang tadi pada kolom A katanya time, pada kolom B berubah menjadi katanya detail. Untuk yang di bawahnya kita gunakan saja autofill. Caranya, arahkan kursor kita ke kanan ujung bawah sampai ada tanda plus hitam seperti ini, lalu kiri-kiri 2 kali. Nah, untuk data kolom B ini sudah isi. Seperti itu cara menggunakan rumus substitute. Kita akan coba menggunakan fungsi replace ya. Kita delete terlebih dahulu. Untuk fungsi replace caranya hampir sama seperti basic yang pertama tadi. Kita copy terlebih dahulu data kolom A ini, Ctrl Shift bawah, copy. Kita paste ke sebelahnya ke kolom B ini. Lalu kita pilih menu Find and Select ini. Pilih replace. Nah, di sini ada find with, yaitu kata yang akan kita ganti yaitu THUMB, THUMB. Replace with diganti dengan kata detail, ketik detail. Nah, seperti ini kita tekan replace all. Nah,
Seluruh kata time sudah berubah menjadi kata detail pada kolom B ini. Close. Nah, untuk sheet level basic 2 ini sudah terisi ya. Kita pindah ke sheet berikutnya, basic 3. Di basic 3 ini terdapat instruction. Kita baca. Manually fill in the shipping cost column using the following conditions. 1. All products over $49 based on the sale price should have $0 under the shipping cost. 2. All products between $20 to $49 based on the sale price should have $7.59 under the shipping cost. 3. All yields should have $10.59. 4. Value in the shipping cost column should be in dollar format with 2 decimal points. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data shipping cost ini, atau data ongkir ya bahasa Indonesianya, sesuai dengan kriteria yang sudah diperintahkan nih, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, all products over $49 based on the sale price will have $0 under the shipping cost. Jadi jika harga produk tersebut lebih dari $49, maka ongkirnya yaitu $0 ya. Lebih dari 49, ongkirnya 0. Yang kedua, products between $20 to $49 based on the sale price will have $7.59 under the shipping cost. Jadi jika produk tersebut 20 sampai $49, ongkirnya 7,59. Yang ketiga, all is to have $10.59. Jadi selain itu, ongkirnya 10,59. Berarti ya, kurang dari 20, ongkirnya 10,59. Yang keempat, value in the shipping cost column should be in dollar format with 2 decimal point. Jadi value atau format sel pada data shipping cost ini harus menggunakan dolar dengan 2 decimal point. Langsung saja kita isi data shipping cost ini. Kita bisa mengisinya menggunakan rumus if. Kita ketik sama dengan if tab. Yang pertama kita klik sel pertama pada data sel price ini, A12 kurang dari 20 titik koma, maka ongkirnya itu 10,59 titik koma. Kita tambahkan lagi if tab, kita klik sel A12 lagi ini, kurang dari atau sama dengan 49 titik koma, maka ongkirnya 7,59 titik koma. Selain itu berarti 0 atau lebih dari 49 hasilnya 0. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Lalu kita ubah format selnya menjadi 2 decimal point, menjadi dolar 2 decimal point. Klik kanan, pilih format sel. Di sini pilih currency. Nah, desimalnya yaitu 2. Simbolnya yaitu dolar ya. Nah, seperti ini. Kita tekan OK. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita ketengahkan. Kita autofill saja untuk mengisi sel yang di bawahnya. Nah, hasilnya pun muncul. Kita cek. Ini harga produknya $2,9, maka ongkirnya $10,59 ya. Hasilnya sesuai ya. Ini harganya $149, ongkirnya $0, maka harganya sesuai dengan kriteria yang diperintahkan ya. Nah, untuk basic 3 ini sudah kita selesaikan. Kita pindah ke sheet intermediate. Di sini terdapat instruction. The table below shows the attendance record of specific employees for a 1 month period. Using the incentive policy qualifiers below, please fill in column A with either qualified or not qualified. Jadi tabel ini adalah tabel laporan dari pegawai tersebut selama 1 bulan. Kita menggunakan incentive policy
atau kebijakan insentif ini untuk mengisi data pada kolom E, data ini. Jika memenuhi syarat tersebut, dinyatakan qualified nih. Jika tidak sesuai dengan kriteria atau insentif polisinya, dinyatakan not qualified. Kita cek insentif polisinya. Yang pertama, no one authorized absent within a month. Jadi tidak boleh ada absen sama sekali pada 1 bulan periode tersebut ya. Jadi absennya itu harus 0, tidak boleh dari 0. Absen 0. Yang kedua, tardiness of at least 3 times. Keterlambatannya itu tidak boleh dari lebih dari 3 kali. Terlambat tidak boleh dari 3 kali ya. Or an instant of less 15 minutes within a month will mean disqualification from this program. Jadi jika terlambat, maka tidak boleh dari 15 menit. Nah, seperti ini kriterianya. Jika memenuhi kriteria tersebut, dinyatakan qualified. Jika tidak sesuai atau tidak layak, dinyatakan not qualified. Kita coba isi kolom atau data insentif eligibility ini. Kita gunakan rumus if. Tik sama dengan if tab buka kurung, logika yang pertama unauthorized absent in days. Kita klik sel pertama pada data tersebut sama dengan 0. Jadi absennya harus 0, tidak boleh lebih dari 0. Tutup kurung, ditambah buka kurung less in instant. Keterlambatannya yaitu tidak boleh dari 3 kali. Kita klik sel pertama pada data less instant ini sama dengan atau kurang 3, buka kurung, tutup kurung, ditambah buka kurung. Nah, logika yang ketiga itu less in a minute. Waktu terlambatnya tidak boleh 15 menit. Kita klik sel pertama pada data less in minutes ini sama dengan kurang dari 15, tutup kurung, sama dengan 3. Jadi 3 logika tersebut harus benar-benar berhasil ya. Titik koma, tanda kutip, jika sesuai maka dinyatakan qualified. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip, jika tidak sesuai dinyatakan not qualified. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Tekan enter lagi. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita autofill saja untuk sel yang di bawahnya. Kita cek apakah benar. Karyawan yang pertama dinyatakan not qualified nih. Kenapa? Karena pada absensi ini tidak boleh lebih dari 0 ya. Harus 0, harus tidak ada absen, tidak ada bolos sama sekali. Maka dinyatakan gagal. Yang kedua, karyawan kedua ini dinyatakan qualified, dinyatakan berhasil nih pada program tersebut. Kita cek absennya ini 0 ya, maka dinyatakan benar. Terlambatnya ini 2 kali, maka dinyatakan benar. Keterlambatan pada menitnya 6 menit nih, hanya 6 menit. Nah, sedangkan kriterianya tidak boleh dari 15 menit. Nah, maka dinyatakan karyawan tersebut lulus atau dinyatakan qualified pada program tersebut. Nah, seperti itu cara mengisi soal intermediate. Kita pindah ke sheet berikutnya, set advance. Pada soal ini terdapat instruction. Fill in column D using data from columns A to C in the format exactly the same as the first example highlighted in yellow. Please do not alter or modify data from column A to C. Jadi untuk mengisi data D ini, data kolom D ini, kita diperintahkan untuk mengisi sesuai dengan sel yang di highlight berwarna kuning nih. Kita akan menggabungkan data last name, first name, dan first name middle initial. Kita coba.
kita akan mengambil data last name terlebih dahulu. Namun di sini data last name ini hurufnya kapital nih. Kita akan membawa data last name menjadi huruf kapital lalu huruf kecil seperti ini. Ketik sama dengan proper tab, kita klik sel data last name ini Johnson, tutup kurung, lalu kita akan menambahkan koma dan spasi. Caranya tekan simbol N, tanda kutip, koma, spasi, tanda kutip, N lagi. Lalu kita menggabungkan data first name. Proper lagi, tab, data first name John ini kita klik, tutup kurung, N, tanda kutip, spasi, tanda kutip, N. Lalu middle initial name-nya. First name, middle initial. Kita gunakan rumus left. Kita klik sel middle name ini. Titik koma 1 tutup kurung seperti ini. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita autofill sel ke bawahnya. Kita cek apakah benar. Nah, tapi untuk sel yang kedua ini tidak ada first name, middle inisialnya ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada data middle ini datanya acak nih, terdapat spasi di depannya nih. Kita bisa saja menghapus spasi tersebut, tapi di sini diperintahkan untuk melarang atau mengubah data dari kolom A ke C. Maka kita tidak boleh merubah data tersebut. Jadi kita tambahkan rumus trim pada rumus lab ini. Ya, klik trim, di sini kita tambahkan trim. Seperti ini, tutup kurung di sini. Nah, seperti ini rumusnya. Tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. First name, middle inisialnya muncul. Kita autofill saja ke bawah. Nah, untuk seluruh data pada kolom D ini sudah terisi. Kita pindah ke sheet berikutnya, expert 1. Selanjutnya kita mengisi expert 1. Di sini terdapat instruction. Fill in market and region fields kolom D and E using Excel formula. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data pada kolom D dan kolom E menggunakan formula Excel. Di sini terdapat tabel referensi yang berbentuk vertikal ya, dari atas ke bawah. Kita bisa menggunakan rumus index match atau XLOOKUP atau VLOOKUP. Kita akan coba menggunakan rumus XLOOKUP ya. Sama dengan XLOOKUP tab lookup value-nya yaitu data city ini. Kita klik sel pertama pada data city tersebut, titik koma, lookup array-nya yaitu data dari lookup value-nya yaitu city. Kita blok table city. Kita tekan F4 pada keyboard sampai muncul tanda dolar seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill ke bawah. Titik koma, return array yaitu data yang akan kita cari, yaitu data region ya. Kita blok data region seperti ini. Tekan F4, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya pun muncul ya. Kita autofill sel yang di bawahnya. Selanjutnya kita mengisi data kolom E, data market. Kita bisa gunakan rumus XLOOKUP lagi, karena rumus XLOOKUP adalah rumus yang paling mudah ya. Menurut saya rumus yang paling mudah yang bisa kita lakukan gitu. Sama dengan XLOOKUP tab lookup value-nya kita bisa pilih lookup city ini, titik koma, data city kita blok, tekan F4, titik koma, return array-nya itu data yang kita cari, data market. Kita blok data market seperti ini. Tekan F4, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Kita autofill saja ke bawah. Nah, hasilnya pun muncul seperti ini. Untuk soal expert ini sudah kita isi. Kita pindah ke sheet expert 2. Nah, di expert 2 ini terdapat instructions. Kita baca, using the data from column O to T, create a pivot table and pivot chart similar to the same set below. Please take note of the following. 1. TL1 and TL3 are under the supervision of OM1. 2.
TL2 and TL4 are under the supervision of OM2. 3. Table and graph layout and formatting should be the same as the snapshot below. 4. Feel free to create the pivot table on spreadsheet or tab. Jadi kita diperintahkan untuk membuat pivot table dan pivot chart sama seperti gambar di bawah ini. Menggunakan data dari kolom O ke T ya, ini. Kita coba. Kita klik bebas ya di sini, diperintahkan bebas baik di sheet baru atau tab baru. Kita pilih saja di sini. Kita klik menu insert. Pivot table, kita klik. Table atau ranknya yaitu data ini. Kita blok data O sampai T seperti ini. Tekan Ctrl Shift bawah. Nah, kita masukkan data tersebut. Tekan OK. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, YTD productivity. Jadi productivity-nya di value. Ini quarter ya. Pada barisnya quarter, maka dietnya kita tarik ke rows. Productivity-nya ke value. Lalu ini OM1 yaitu TL ya. TL OM1, TL1 dan TL3. TL-nya kita pindahkan ke kolom. Nah, seperti ini. Untuk barisnya quarter caranya kita klik kanan di sini. Group. Dari mouse-nya kita klik, kita pilih quarter seperti ini. Nah, hasilnya pun muncul ya. Sudah sesuai. Dan di sini OM1 adalah TL1 dan TL3 digabungkan menjadi OM1. Caranya kita klik TL1 ini, tekan Ctrl, kita klik TL1, lalu TL3 kita klik kanan, pilih grup. Nah, untuk grup 1 sudah dibuat. Selanjutnya OM2 yaitu TL2 dan TL4. Kita klik TL2 ini. Klik TL4. Grup. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita ubah saja. Grup 1 ini menjadi OM1. Grup 2 menjadi OM2. Sum of productivity ini ubah menjadi YTD productivity. Nah, seperti ini. Untuk pivot yang pertama sudah kita buat. Selanjutnya pivot yang kedua yaitu YTD quality score. Kita coba. Klik di sini insert pivot table. Atau kita blok saja data ini pivot table, kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini. OM1, OM2. Nah, lalu yang membedakannya adalah value-nya nih. Jika ini value-nya kita ubah quality, kita tarik quality ke value. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah sum of quality-nya menjadi value field setting, pilih average. Kita blok data tersebut, kita pilih home, pilih persen. Nah, seperti ini ya. Pivot table yang kedua sudah sesuai dengan YTD quality score ini. Klik YTD quality score. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat pivot chart. Caranya kita klik pivot table yang pertama, pilih pivot table analysis, pilih di sini pivot chart. Pilih yang ke sini. Kita tekan OK saja. Nah, seperti ini. Lalu pivot chart yang kedua, pilih pivot table analysis, pivot chart. Kita pilih yang ini, oke. Nah, seluruh soal expert ini sudah kita kerjakan perintah-perintahnya ya. Jadi seperti itu cara mengisi soal expert atau soal tes Excel Shopee untuk business development.
Jadi jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.